Kenapa saya mau memikirkan ini? Karena waktu saya S1, itu kan saya harus membiayai penelitian sendiri. Jadi supervisor saya tidak punya dana, jadi saya harus bayar penelitian sendiri. Nah ini kan di Indonesia, bukan cuma di Unhas, di Indonesia itu lazim. Mahasiswa membayar penelitian sendiri di farmasi ya. Nah saya kemudian berpikir, bagaimana supaya mahasiswa ini bisa penelitian, having fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Ya pemirsa, kalau mendengar kata lalat, yang terbayang mungkin adalah hewan yang mengganggu, hama, bahkan sebisa mungkin untuk dihindarkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun ternyata justru di dunia sains, lalat khususnya lalat buah itu banyak dimanfaatkan dalam riset biomedis dan farmasi modern. Nah, di Universitas Hasanuddin terdapat kelompok riset yang berfokus pada pemanfaatan lalat buah, yaitu Unhas Fly Research Group. Nah, melalui model Drosophila melanogaster, penelitian dilakukan untuk mengkaji berbagai proses biologis, mulai dari penyakit hingga pengembangan obat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya lalat bekerja dalam penelitian. Apa yang membuatnya begitu istimewa dibandingkan dengan model lain, hingga bagaimana potensi lalat ini dapat mengubah masa depan dunia farmasi. Dan untuk itu tentu saja telah hadir bersama kami di studio Unhas TV, ada Ketua Unhas Fly Research Group, Profesor Firsa Nainu, SSI Biomed, SC PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Iva? Mbak Tia ya? Mbak Tia. Iya, baik juga, Prof. Ya, Prof. Firsa Nainu ini merupakan Ketua Unhas Fly Research Group yang berfokus penelitian dengan memanfaatkan lalat buah ya, Prof. Ya. Ya, kalau berbicara soal lalat, Prof, biasa orang lalat hewan yang mengganggu, hama, ya itu kerap dianggap hama ya, Prof. Bagaimana kemudian lalat ini awalnya mendapat perhatian dalam dunia penelitian, Prof? Oke. Jadi itu yang Mbak Tia pikirkan tadi sama seperti pikiran saya waktu pertama kali kenal lalat ketika saya S3. Iya. Nah ini sepertinya saya jadi sesat juga. Karena kan kita di farmasi itu biasanya menggunakan mencit, tikus untuk penelitian. Ya, yang lazimnya begitu yang ya, lazimnya, Prof. Tiba-tiba pas ke Jepang di S3 itu ketemu sama lalat. Terus, aduh, ini apa ini? Iya, sudah kecil kan, kecil Yeah. sekali harus pakai ini. Gimana? Akhirnya saya coba-coba lah cari. Saya cari-cari, ternyata lalat ini sudah mulai digunakan untuk riset. Pertamanya di dunia biologi ya. Yeah. Di dunia biologi untuk melihat bagaimana kemudian sifat diwariskan dari induk, dari orang tua ke anak. Jadi tahun 1900-an itu tim peneliti di Amerika di Columbia University menggunakan lalat ini untuk memeriksa itu. Kalau dulu mungkin pernah dengar namanya hukum Mendel. Iya. Nah, hukum Mendel itu kan menggunakan tanaman. Iya. Nah, tapi tanaman ini pada saat George Mendel menggunakan tanaman, dia tidak bisa menjelaskan kenapa sifat bisa diturunkan dari induknya. Dari induk ke anak. Yeah. Yang cuma dibuktikan bahwa ada sifat yang menurun, tapi bagaimana itu sifat diturunkan baru bisa dijelaskan menggunakan lalat. Oke. Jadi memang di luar dari 1900 sudah menggunakan lalat dari buah start dari 1900 itu sudah mulai menggunakan lalat. Peneliti dari Columbia University. Iya. Nah, itu awalnya lalat kemudian mendapat perhatian untuk digunakan dalam dunia penelitian ya. Iya, betul. Iya. Kalau secara historis ini lalat mulai dimanfaatkan dalam dunia riset biomedis dan farmasi modern itu sejak kapan, Prof? Kalau untuk farmasi sendiri mungkin ya paper yang sangat fenomenal itu ketika peneliti dari Amerika, Ross Chegan dan timnya itu mulai meneliti tentang bagaimana menyembuhkan kanker, menyembuhkan kanker. Jadi mereka kemudian membuat model lalat yang kena kanker.
kena kanker. Dan kanker ini bisa terjadi juga di manusia. Gitu. Jadi mereka tahun 2005 mempublikasikan datanya itu menunjukkan bahwa kita sudah punya model kanker nih. Kita mau temukan obat baru untuk kanker, dan kemudian 2005 mereka publish datanya dengan obat yang baru itu. Dan tahun 2011 dapat kalau kita di farmasi kan biasanya harus mengajukan bahwa ini obat nih berhasil nih, sebelum dijual harus diajukan dulu ke kayak BPOM di sini ya, namanya FDA. Nah, tahun 2011 mereka dapat itu izin FDA. Jadi kayaknya itu merupakan landmark paper untuk bisa menunjukkan bahwa lalat bisa dipakai juga untuk menemukan obat baru. Itu yang membuat banyak dikenal ya, Prof. Lalat mulai kalau setahu saya itu mulai yang sangat terkenal, karena sebelum-sebelumnya memang orang menemukan banyak hal, tapi dalam dunia biologi. Jadi seperti kayak misalnya mengapa lalat bisa jatuh cinta. Itu banyak. Terus banyak orang yang itu kan lalat itu suka sekali makanan-makanan yang beralkohol. Ternyata bisa mabuk juga. Kenapa bisa mabuk? Terus lalat bisa mabuk juga. Iya, kalau kelebihan alkohol sama seperti manusia. Jadi bagaimana kemudian itu bisa dijawantahkan atau ditranslasikan ke manusia gitu. Tapi ya itu tadi landmark paper 2005 menurut saya yang sangat mengubah dunia farmasi. Iya. Lalat digunakan dalam dunia penelitian bahkan sampai pengembangan obat ya, Prof. Apa yang kenapa bisa lalat ini digunakan sebagai subjek penelitian itu, Prof? Karena kan sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa secara anatomi kan lalat dan manusia itu berbeda ya, Prof? Ya, betul. Kenapa kemudian seperti itu, Prof? Nah, biasanya untuk memilih hewan model, kita harus, kan ceritanya sebelum diuji ke manusia kita harus uji dulu ke hewan model nih. Kira-kira toksik enggak? Artinya beracun enggak ini? Jangan sampai kita minum kita mati kan. Betul. Tapi itu egoisnya manusia ya. Uji dulu ke yang lain sebelum uji ke kita. Manusia yang mau sembuh, makhluk lain yang harus. Betul ya. Tapi ya begitulah mungkin sunatullahnya. Jadi kita harus uji nih apakah dia aman sebelum kita tahu apakah kandidat obat ini memberikan efek kan. Nah, untuk menguji suatu obat diperlukan namanya organisme model atau hewan coba. Nah, untuk memilih hewan coba atau organisme model kita harus lihat seberapa dekat dia dengan manusia. Nah, yang paling dekat dengan manusia kan sebenarnya monyet ya, kera. Yang paling dekat. Dan setelahnya berturut-turut ada yang kayak sapi, babi dan seterusnya sampai mencit kan. Sama-sama hewan namanya vertebrata, bertulang belakang. Dan kita kemudian menemukan masalah karena banyak sekali sekarang orang-orang yang kemudian membahasakan kesejahteraan hewan. Nah, akhirnya dicari tahu nih, kalau pakai lalat kan tahun 1900 sudah mulai digunakan. Digunakan untuk menjelaskan bahwa sifat diturunkan dari induk ke anaknya itu melalui namanya gen ya, kromosom dan ada namanya gen. Mungkin lalat nih dekat dengan manusia nih, karena yang terjadi pada lalat terjadi juga pada manusia kan. Let's try gitu kan, dicoba. Dan ternyata setelah diteliti tahun 2000 itu peneliti dari Amerika mencoba untuk memetakan gen-gen lalat. Berapa persen sih yang mirip dengan manusia? Ternyata didapatkan sekitar 60-75%. Di kisaran itu ya, karena mereka tidak bisa memastikan berapa persennya. Jadi kisaran 60-75% ini secara genetik homolog nih dengan manusia. Dan kalau sedekat itu berarti ada yang mirip dengan manusia. Mari kita coba gitu. Mari kita coba untuk uji yang mirip-mirip gitu kan. Walaupun secara anatomi memang berbeda, tapi apa yang di dalam tubuh, sel, bagaimana komunikasi antar sel, organ itu mirip dengan manusia pada suatu waktu, pada satu hal, akhirnya bisa kita gunakan untuk pengujian obat. Dan dengan menggunakan lalat, berbagai proses biologis kemudian bisa dijelaskan yang terjadi pada manusia bisa dijelaskan melalui model pemanfaatan lalat buah ini ya, Prof. Model Drosophila melanogaster, Prof. Digunakan dalam penelitian banyak riset biomedis dan farmasi modern. Apakah ada secara spesifik jenis lalat buah yang digunakan dalam penelitian ini, Prof, atau seperti apa? Jadi memang genus Drosophila itu punya banyak spesies. Salah satunya adalah Drosophila melanogaster. Nah, Drosophila melanogaster ini yang digunakan untuk
riset-riset yang saya ucapkan tadi. Iya. Walaupun mungkin ada juga Drosophila lain yang kadang-kadang jadi hama, misalnya seperti Drosophila Suzuki, Iya. itu bisa jadi hama untuk buah-buahan. Tapi yang kita gunakan di laboratorium adalah Drosophila melanogaster. Ya, dari sekian banyak jenisnya, itu satu-satunya jenis lalat buah yang hingga sekarang digunakan dalam dunia penelitian, Prof, atau? Ada beberapa spesies okay. ya, seperti Drosophila simulans, ada namanya simulans. Yeah. Terus kalau di Indonesia yang paling banyak namanya Drosophila ananas, ananase tulisannya. Drosophila ananas, itu paling banyak di Indonesia. Tapi saya belum menggunakan Drosophila tersebut karena publikasi lebih banyak ke arah Drosophila melanogaster. Yeah. Mungkin kedepannya kami mau mencoba itu untuk melihat apakah efek obat yang kami lihat di Drosophila melanogaster kelihatan juga nggak di Drosophila yang lain. Okay. Ya, kalau menggunakan lalat buah dalam penelitian, Prof, mungkin bisa dijelaskan mekanisme penggunaan lalat buah dalam proses pengujian suatu kandidat obat, Prof? Jadi gimana caranya gitu ya? Iya. Jadi gini, contoh nih di tim riset kami ada yang penelitian tentang anti diabetes, anti obesitas, karena kebetulan saya sudah mulai melar nih, jadi saya harus cari nih. Anti obesitas, terus ada anti infeksi. Jadi kan masing-masing punya topik sendiri ya. Kalau misalnya contoh untuk anti infeksi biasanya kami menginfeksi Drosophila. Drosophila itu sekitar 3 mm panjangnya. Besarnya, Prof. Jadi kita tusuk dengan sebuah jarum tungsten yang dari logam, dan jarum ini dicelupkan dulu ke bakteri, baru kita tusukkan, sama seperti kalau kita tertusuk paku misalnya kayak gitu. Atau kita bisa bakteri yang kita mau infeksikan itu di dalam makanan Drosophila. Jadi diberi makan. Yeah. Jadi tipu nih. Ada makanan tapi ada juga bakterinya. Jadi kita bisa kasih gitu. Kalau untuk Drosophila yang menderita diabetes itu kita berikan makanan tinggi gula. 30% kadar gula dalam makanan, dan akhirnya dia bisa kena. Kita sudah berhasil tunjukkan terbitkan di beberapa jurnal Q1 yang kami publish itu pakai lalat untuk bikin model diabetes. Sebenarnya bukan kami yang menemukan. Ada orang yang pertama kali menemukan, tapi kami mencoba untuk menggunakan model itu untuk melihat apakah ada obat yang bisa menyembuhkan itu dibandingkan obat yang ada sekarang. Misalnya supaya lebih dapat obat yang lebih murah atau yang lebih sedikit efek sampingnya gitu kan. Jadi kita coba pakai lalat. Oke, berarti menggunakan lalat maupun spesies lain ya, Prof. Pasti dibuat dulu ini modelnya mengalami penyakit yang mau diteliti itu ya, Prof. Betul. Entah itu disuntikan atau diberi makan, lalu kemudian diteliti. Oh, ada satu penelitian mungkin yang menarik nih untuk semuanya yang ada di sini. Kita sebentar lagi akan diterima di jurnal internasional mahasiswa S2 saya. Kita mungkin pernah mendengar nih, yang tua bergaul dengan yang muda, yang tua jadi muda gitu kan. Biasanya kan gitu kayak itu yang berkembang di masyarakat, Prof. Kita menggunakan lalat, coba. Kita lalat tua dengan lalat muda disatukan dalam satu tempat. Lalu kemudian diperiksa genetiknya, ekspresi gennya, apakah yang lalat tua ini ekspresi gennya sama dengan lalat muda akhirnya, dan ternyata kita buktikan mirip ya. Ada peneliti sebelum kami yang mencoba menemukan itu, dan kami dapatkan hal yang sama, dan kami coba apakah vitamin bisa membantu untuk memperbaiki efek-efek akibat penuaan. Dan ini sekarang kita coba, ya idenya dari mahasiswa S2 itu, namanya Aisyah, dia cukup gila juga ya. Kita coba pakai lalat yang tua ini bisa nggak jadi awet muda kembali gitu. Dan hasilnya ya kita buktikan betul. Ya, berarti boleh dicoba ya, Prof, nanti. Saya rencana bergaul dengan yang muda-muda yang anak bimbingan. Iya, kita kembali kepada praktek penelitian soal lalat buah, Prof. Aspek apa saja yang dapat dikaji melalui model lalat buah ini? Apakah dominan mengkaji soal suatu penyakit, respon imun, atau efek farmakologisnya, Prof? Baik, sebenarnya banyak sekali yang diteliti menggunakan lalat. Mungkin semua yang di sini belum pernah dengar barangkali, atau Mbak karena sudah pernah lihat TEDx ya. Gen penyebab jet lag. Ya, pertama kali ditemukan di lalat. Bahwa kenapa manusia bisa kena jet lag, itu kan betul-betul murni biologi ya. Jadi bagaimana kemudian
jantan dan betina kemudian mau kawin, jantan harus merayu, itu juga dipelajari di lalat. Tapi karena kami di farmasi bukan yang seperti itu, jadi kami lebih banyak ke pengujian model-model penyakit. Tujuan kami di UFRG itu sebenarnya pengen bikin model penyakit. Jadi kita pengen bikin beberapa penyakit model penyakit tertentu yang banyak di Indonesia, misalnya diabetes, obesitas, infeksi akibat bakteri atau virus. Dan ini alhamdulillah kita selalu didanai tiap tahun dan bisa kemudian kami lakukan, dan mahasiswa juga sangat excited gitu kan. Sama-sama sesat di jalan yang benar. Gimana maksudnya? Betul. Jadi kita cuma mau bikin model itu supaya kita bisa supaya kita bisa uji obat baru. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena di Indonesia itu sangat susah untuk melakukan ini dengan hewan model yang sekarang. Rata-rata penelitian di Indonesia itu akan berhenti hanya sampai in vivo, dan kita sebutnya in vivo pada hewan coba ya. Pada hewan coba, tapi bukan menggunakan mekanisme. Secara mekanisme susah untuk diteliti karena banyak sekali biaya yang harus dibutuhkan. Contoh, untuk mendapatkan mekanisme menggunakan tikus mungkin dana sekitar 500 juta sedikit. Untuk satu penelitian saja. Tapi menggunakan lalat, dengan dana yang kami dapat dari UNAS 60 juta, kami sudah bisa publish satu. Dan kami membuktikan mekanismenya. Jauh lebih murah kan dengan menggunakan alat. Dan ini yang kami selalu gembar-gemborkan. Alhamdulillah kita selalu bisa membuktikan ini dengan dana yang minim. Indonesia bisa menjadi pelopor gitu. Ya, memang lazimnya dalam suatu penelitian biasanya menggunakan tikus dan mencit ya Prof untuk meneliti sesuatu. Tapi dengan adanya lalat buah seperti yang disebutkan Prof Firzan tadi, pemirsa, bahwa salah satu keunggulan menggunakan lalat buah dalam penelitian itu adalah dari segi biaya. Iya, dari segi biaya. Dan kalau kita bandingkan dengan menggunakan tikus dan mencit dengan menggunakan lalat buah, itu bagaimana perbedaan biaya yang digunakan, Prof? Misalnya nih, kalau kita menggunakan tikus nih, harga tikus mungkin anggaplah satu ekor 100.000 sampai 120.000 per ekor. Sedangkan kalau mencit mungkin ya paling murah mungkin anggaplah rentang 25 sampai 50.000. Kalau lalat 1.000 rupiah satu ekor kan sudah dapat gitu. Bahkan bisa lebih murah dari itu kalau kita mengembangbiakan sendiri. Bahkan boleh dibilang mungkin di bawah 500 rupiah satu ekor. Sehingga kita bisa jauh lebih lebih advance dan bisa move on. Bisa going forward lebih ini kan, dengan menguji banyak hewan langsung sekaligus supaya statistical powernya kuat gitu. Jadi dari segi biaya seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu hal nih Mbak Tia yang mungkin perlu dipahami. Jadi saya tidak serta-merta, walaupun S3 saya menggunakan lalat, saya tidak serta-merta langsung mau mengadopsi lalat sebenarnya. Kenapa saya mau memikirkan ini? Karena waktu saya S1, itu kan saya harus membiayai penelitian sendiri. Jadi supervisor saya tidak punya dana, jadi saya harus bayar penelitian sendiri. Nah ini kan di Indonesia, bukan cuma di Unhas, di Indonesia itu lazim. Mahasiswa membayar penelitian sendiri di farmasi ya. Nah saya kemudian berpikir, bagaimana supaya mahasiswa ini bisa penelitian, having fun, supaya sebenarnya tujuan saya bukan supaya orang suka masuk di lab saya, bukan. Supaya generasi saintis kita tidak mati di situ. Betul. Jadi supaya kita punya saintis yang bisa tumbuh karena mereka having fun dengan riset gitu kan. Nah supaya bisa mereka having fun dengan riset, mereka harus tidak memikirkan biaya. Betul, kan. Bayangkan kalau misalnya mau karena penelitian, banyak yang terkendala dengan biaya. Betul. Di farmasi itu begitu dulu masalahnya kan. Jadi saya berpikir pas saya lihat ini di Jepang kayaknya bagus nih untuk dikembangkan di Indonesia di mana dana sangat sedikit. Jadi waktu di Jepang minimal dana penelitian saya 500 juta untuk satu tahun. Dan bahkan ada yang terakhir 1,5 M per tahun. Tapi di sini kan saya tidak bisa berharap dana sebesar itu. Jadi harus bisa cari cara gitu. Banyak ide, inovasi, tapi kalau tidak didukung juga dengan biaya, itu juga tidak akan bisa diwujudkan ya Prof. Hanya jadi teori nanti di kepala. Hanya jadi teori, betul sekali Prof. Kita akan membahas soal Prof Firzan sebagai ketua di Unhas Fly Research Group. Nah, kalau dari awal hingga sekarang Prof, mungkin penelitian apa saja yang saat ini sedang
dan telah dikembangkan dengan memanfaatkan lalat buah. Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up. Baik pemirsa, kembali di Unhas Speak Up bersama dengan Prof. Firza Naino yang masih dengan membahas soal lalat buah, Prof. Di Universitas Hasanuddin terdapat kelompok riset yang berfokus dalam pemanfaatan lalat buah. Ya, apa yang sudah ditemukan dan dikembangkan di Unhas Fly Research Group ini, Prof? Oke, kalau mau dibilang menemukan sesuatu, mungkin saya nggak bisa mengklaim bahwa saya menemukan itu, tapi bersama tim saya ya. Yeah. Jadi beberapa mahasiswa bimbingan saya itu punya penelitian yang mungkin serumpun tapi beda-beda. Misalnya ada yang penelitian anti diabetes, ya. Terus ada yang penelitian anti obesitas. Jadi menemukan obat baru lah ceritanya. Nah, kenapa obat baru mau kita temukan? Karena obat yang lama mungkin efek sampingnya lebih besar atau lebih mahal gitu kan. Nah, satu anak mahasiswa bimbingan saya berusaha untuk membuktikan bahwa aspirin yang kita kenal sebagai obat misalnya sakit kepala atau obat-obat nyeri ya, anti nyeri, itu bisa sebagai anti diabetes. Oke. Karena kenapa aspirin kita coba? Karena aspirin ini murah. Kalau misalnya dia murah dan aman pada manusia dengan jangka waktu, kan sudah digunakan dari dulu nih. Karena sudah digunakan di manusia, mungkin kita bisa arahkan ke indikasi yang baru. Ini kita sebut di istilah farmasi drug repurposing. Obat lama di kekuatan baru, indikasi baru. Oke, obat lama sederhananya Prof, obat lama yang punya power baru. Di-update ya istilahnya Prof. Jadi kita berpikir gini, kalau mau cari obat dari tanaman misalnya, itu kan harus diekstraksi dulu, butuh waktu lama. Jadi kita bisa memotong jalur. Sebagai pertimbangan misalnya kalau kita dari bahan alam itu misalnya 15 tahun mungkin ya jadi obat. Kalau mungkin dari obat ini dalam 7 tahun sampai maksimal 10 tahun kita sudah bisa temukan obat baru gitu. Karena kita tidak perlu lagi isolasi dari tanaman apa segala macam, jadi memotong waktu lebih singkat. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang baru-baru accepted, mau sebentar lagi publish, itu kita mencoba membuat model stunting pakai lalat. Menggunakan lalat buah. Kan sekarang stunting jadi masalah besar ya, termasuk di Indonesia. Itu masalah salah satu masalah yang paling prioritas untuk segera dicarikan solusinya Prof di Indonesia ya. 2024 kami berhasil membuat itu dengan mahasiswa bimbingan kami di S2 itu model stunting. 2025 kami mencoba untuk cari bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi misalnya. Tapi akhirnya kami bekerja sama dengan anak mahasiswa S3 saya. Kami mencoba begini dulu. Kalau seorang anak terkena stunting di saat dewasa, dia ada chance untuk kena diabetes. Jadi itu akan mengikuti ya Prof? Iya, jadi misalnya seorang anak stunting, itu kan anak stunting kemudian dikasih nutrisi, akhirnya dia tumbuh normal nih. Nah, namanya kejar tumbuh. Nah, dia tumbuh normal, tapi pada saat sudah tumbuh normal, pas dewasa bisa kena diabetes. Jadi efek samping dari pertumbuhan ini cukup besar. Ada pustaka mengatakan bisa sampai 30% chance untuk kena diabetes gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa cegah diabetes ini kan? Supaya anak ini bisa tumbuh normal dan tidak ada resiko diabetes di masa depan. Nah, kami berusaha untuk membuat model itu pakai lalat. Dan kemudian alhamdulillah bisa kita lakukan dan kita mencoba pakai obat namanya clomiphene. Ada obat yang biasa digunakan oleh wanita namanya clomiphene karena mengatur hormon ya. Nah, clomiphene ini kita gunakan untuk mencegah diabetes di masa depan bagi individu yang kena stunting sebelumnya. Nah, alhamdulillah kita diterima di jurnal Q1, impact factor-nya lumayan lah, jadi
namanya jurnal ACS Omega. Nah ini sangat senang karena ini terobosan baru, kita bakal menemukan sesuatu nih. Mudah-mudahan bisa segera publish karena sudah di-accepted. Iya, itu informasi baru juga bahwa seseorang yang pernah mengalami stunting itu ada risiko bisa terkena diabetes ya, Prof. Saya dulu awalnya nggak tahu. Kemudian mahasiswa S3 saya, atau namanya Pak Hendra ya, Pak Hendra Stefanin, kebetulan dosen di Poltekkes Makassar. Nah dia langsung diskusi riset sama saya sebelumnya. Nah kebetulan S1-nya dulu Pak Hendra itu dengan saya di farmasi gitu. Nah akhirnya setelah lihat-lihat literatur, wah menarik juga ya. Ada seperti itu. Dulu kan saya nggak ke arah situ penelitiannya, lebih ke imunologi atau virologi. Tapi pas lihat, oh kayaknya menarik nih, kita bikin modelnya nih. Dan ternyata setelah dilakukan berhasil ya, Prof. Alhamdulillah kita coba berapa kali dan terbukti. Gitu. Iya, kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa menggunakan lalat buah yang paling berbeda dengan menggunakan mencet dan tikus adalah dari segi biaya. Kalau dari segi waktu sendiri, Prof, apakah lebih efisien menggunakan lalat buah atau sama dengan menggunakan tikus atau mencet ini, Prof? Oke. Ada salah satu topik riset kami namanya aging, penuaan. Kalau kita ini seru juga ini, menarik sekali. Iya betul. Ini yang seperti yang saya cerita tadi, bergaul jantan dan betina. Tua dan muda. Tua dan muda, kemudian membuat yang tua bisa awet muda gitu kan. Nah ini kan kalau kita menggunakan hewan mamalia itu butuh waktu bisa tahunan. Karena umurnya kan. Kalau lalat itu umurnya 2-3 bulan. Jadi kita dalam waktu bulanan sudah bisa lihat efeknya. Jadi itu juga salah satu kekuatannya. Tapi ya namanya ini ya, namanya penelitian ada kekuatannya, ada juga kelemahannya. Mungkin kelemahannya yang saya harus ucapkan supaya disclaimer ya. Keterbatasan menggunakan lalat buah dalam penelitian. Kelemahan dari limitation dari penggunaan hewan coba ini nanti mungkin kita bisa gali ke depan. Tapi ya barangkali yang perlu dipahami bahwa bagaimanapun juga ada yang susah untuk diteliti pakai lalat buah. Misalnya lalat buah tidak punya antibodi, jadi kita tidak bisa penelitian untuk mencari antibodi dan seterusnya, efek-efek antibodi. Jadi ada banyak keterbatasan yang mungkin kita bisa lihat, tapi lebih banyak kelebihannya sehingga kita bisa menggunakan yang kelebihannya dan tidak melihat keterbatasannya. Berarti itu salah satu keterbatasan menggunakan lalat buah dalam penelitian karena pertama itu tidak memiliki antibodi. Tidak memiliki antibodi, terus dia tidak punya pembuluh darah sehingga obat-obat yang terkait pembuluh darah tidak bisa kita teliti. Susah, jantungnya berbeda dengan kita sehingga obat-obat yang terkait jantung mungkin susah kita lakukan. Tapi kalau sistem imun ya itu 2011 penelitinya dapat Nobel Prize menunjukkan bahwa sistem imun Drosophila mirip dengan sistem imun alamiah dari manusia. Jadi kita bisa gali lebih banyak ke situ, antiviral immunity-nya. Terus diabetes banyak sekali sekarang, cancer. Jadi kita lebih ke arah situ supaya kita menggali apa yang kita bisa kan. Dan Indonesia bukan jadi cuma penonton, maksudnya kan saya sedihnya itu bukan soal Indonesia saja sih. Kalau kita melihat riset waktu saya S1 itu kayak apa yang kita bisa dari bagian timur jadi leader gitu. Alhamdulillah kita jadi leader loh untuk bidang ini. Karena Unhas masih menjadi satu-satunya di Indonesia yang menggunakan lalat buah. Sekarang bukan satu-satunya, tapi kita yang pertama. Kita yang pertama mengajari orang. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada 3 lab yang menggunakan lalat buah dan sebentar lagi jadi 4. Dulu kita yang satu-satunya jadi sangat sedia, tapi kita yang menginisiasi, kita yang melit itu dan sekarang sudah ada beberapa juga yang menggunakan lalat buah ya, Prof. Dan semakin banyak yang menggunakan bukan semakin bagus ya, Prof. Sekarang kita bimbing mahasiswa S3 di IPB menggunakan lalat buah. Jadi ada juga tawaran kerjasama dengan UI untuk mereka mau mengadopsi juga untuk penggunaan lalat buah. Jadi mudah-mudahan kita bisa jadi leader lah untuk yang ini. Dari tadi kan kita bicara soal penelitian menggunakan lalat buah, penelitian Prof. Irsan juga yang menggunakan lalat buah di Unhas Fly Research Group. Selain lalat buah, mungkin ada pemirsa yang penasaran, Prof. Irsan sendiri pernah penelitian dengan menggunakan subjek apa saja ini, Prof? Selain lalat buah, karena lalat buah kan salah satu subjek yang unik dan mungkin banyak yang baru tahu bahwa lalat buah bisa digunakan dalam penelitian, Prof.
Jadi waktu S1 saya menggunakan mencit dan tikus. Untuk praktikum mencit tikus, untuk penelitian mencit. Terus praktikum juga pernah menggunakan kelinci, marmut, kucing untuk uji obat anti hipertensi. Terlalu sadis ya. Tapi ya, itu yang umum digunakan biasanya, Prof. Ya. Kenapa saya kemudian ya saya merasa hewan coba ini kayak sedih sekali lihat ya. Kayak harus dikorbankan pada saat akhir penelitian. Akhirnya S2 saya ke Australia itu hari penelitian tentang virus. Saya pikirnya sudah tidak menggunakan hewan coba ini ya. Virus ya diteliti di cell culture, oke. Tapi ternyata saya harus menggunakan hewan lain namanya penyu. Jadi saya harus lompat ke laut tangkap penyu. Untuk penelitian itu ya, Prof. Mungkin kan Prof jadi orang kelautan ya. Banyak sekali orang kelautan di sini mungkin. Saya tidak bayangkan apoteker harus belajar melompat tangkap penyu yang lagi berenang. Saya kayak yang ajar saya orang aborigin. Jadi saya diajari gimana caranya lompat dari kapal speed yang sedang jalan. Iya, kita jalan pakai speed dan kemudian ini penyu berenang dan kita harus lompat tangkap penyunya. Kan penyunya enggak mungkin. Oke, saya lagi silakan. Jadi kita harus Kenapa kita harus tangkap penyu? Karena kita mau lihat tumor yang ada pada penyu yang ditimbulkan oleh virus namanya herpes virus. Dan ini ada juga pada manusia kan virus herpes. Kita mau teliti nih virusnya apakah ada kemungkinan karena penyu bisa bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, apakah ini mungkin bisa mempengaruhi environment untuk manusia tinggal gitu kan. Jadi lumayan, jadi saya kayaknya apoteker sesat nih. Lumayan berjuang ya, Prof, karena harus tangkap penyu langsung untuk diteliti. Baru penyunya itu lebih tinggi dari saya. Kadang-kadang penyunya lebih besar dari saya waktu itu. Iya, saya kaget. Saya baru berat. Saya harus angkat begini gitu kan. Dan itu ditangkap langsung di laut. Saya waduh, kalau saya tidak lompat nanti tidak lulus. Untung harus belajar berenang dulu, Prof ya. Ya, untungnya adalah bisa sedikit walaupun tidak mahir ya. Iya. Oke, berarti lalat buah salah satu subjek penelitian Prof Firsan yang unik, dan salah satu cerita menariknya adalah pernah juga meneliti menggunakan penyu dan harus ditangkap langsung di laut ya, Prof. Iya. Bersama orang aborigin. Iya. Ya, mengingat penelitian farmasi umumnya memerlukan biaya besar, kemudian waktu panjang dan tingkat kegagalan yang cukup tinggi ya, Prof. Sejauh mana metode ini menjadi solusi alternatif yang efektif untuk kedepannya, Prof? Baik, saya melihat bahwa studi-studi menggunakan hewan model ini suatu saat akan berubah. Yang tadinya kita menggunakan mencit dan tikus, itu sekarang pelan-pelan akan hilang karena orang lebih banyak yang lebih peduli sekarang dengan kesejahteraan hewan. Jadi kita harus menemukan pendekatan-pendekatan di mana penelitian bisa dilakukan dengan murah, cepat dan tanpa biaya yang mahal tadi kan, murah. Cuma masalah terbesar kita adalah kita belum sampai pada masa itu di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah ada pendekatan namanya NAM, New Approach Method. Saya lupa New Approach metodologis atau gimana. Jadi dia pakai ada namanya cell culture ya, culture cell ya, kita uji obat di culture cell. Kesulitan terbesarnya itu sekarang adalah melakukan riset itu di Indonesia itu saja pikiran kami supaya bisa lebih murah dan mudah-mudahan bisa kedepannya begitu. Tapi besar harapan saya ini akan bisa diadopsi untuk banyak tempat sehingga riset yang murah dan efisien dan bisa sejajar dengan dunia maju. Kalau kita bilangnya negara maju ya. Itu bisa gitu kan. Selama ini kan kalau kita melihat susah sekali untuk bisa publish di jurnal yang setara dengan negara maju. Dan dengan menggunakan Drosophila alhamdulillah kita bisa menunjukkan itu. Dan itu adalah sesuatu yang bisa membangun confidence. Dan confidence diperlukan ketika seorang saintis mau berkiprah bersama koleganya yang ada di luar negeri. Kalau tidak confidence kan kayak kita nanti jadi kayak tunduk-tunduk aja, akhirnya sumber daya alam kita diambil gitu kan. Itu untuk membantu para saintis-saintis muda ini untuk mewujudkan ide dan inovasinya ya, Prof. Ya, sebagai penutup
Dari Prof. Firzan, bagaimana pendekatan berbasis model Drosophila melanogaster ini berpotensi mengubah paradigma global dalam penemuan dan pengembangan obat ke depannya? Pertanyaan yang cukup berat. Jadi ya saya rasa dengan banyaknya peneliti Drosophila sekarang yang ada di dunia, karena banyak sekali kan peneliti Drosophila. Cuma di Indonesia mungkin masih terbatas. Masih berjuang untuk diperkenalkan ya, Prof. Yang saya senangi adalah sebenarnya gini, kenapa saya tetap bertahan di dunia Drosophila dari 2016 itu karena peneliti Drosophila sangat family oriented gitu. Membantu tanpa memikirkan apa, misalnya gini, mereka punya lalat yang sangat kan kalau kita mau menggunakan lalat, bisa jadi kalau lalat yang normal, lalat kita sebutnya wild type, itu kan tinggal tangkap aja di alam jadi kan. Tapi kalau kita mau uji obat, kita harus hilangkan protein tertentu, itu namanya mutan. Lalat mutan ini kan susah dibuat, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Tapi orang-orang yang menemukan itu dengan sangat open, gratis memberikan kepada kita. Maksud saya, siapa di antara kita? Let's ask ourselves, right? Siapa di antara kita yang pernah lihat orang bisa kasih gratis barang kan? Dan ini saya dapatkan di peneliti Drosophila. Kalau waktu 2023 saya sempat cerita tadi, mungkin saya postdoc di NUS, itu saya pakai mencit kan? Saya beli mencit mutan itu 1.500.000 1 ekor. Tidak dikasih gratis kan? Tapi pada saat lalat, orang sudah bikin 1 tahun, 2 tahun waktunya dia ini. Jadi saya berharap kayak mudah-mudahan ini konsep bisa diadopsi di Indonesia dan kita bisa maju bersama gitu. Bukan siapa yang jago, tapi kolaborasi antara negara berkembang, negara maju, di mana negara berkembang mungkin punya banyak penyakit, negara maju punya teknologi, dan kita bisa kolaborasi dan sama-sama di satu level. Bukan satu jadi lebih tinggi dari yang lain. Dan saya melihat itu di dunia Drosophila yang saya tidak lihat di tempat sebelumnya gitu. Sama-sama untuk berkolaborasi menciptakan solusi ya, Prof. Untuk dunia ya. Amin. Untuk dunia dan memberikan manfaat kepada manusia tentunya ya, Prof. Dan hewan juga mungkin ya. Dan hewan juga. Tadi kita sudah banyak berbincang mengenai lalat buah yang awalnya hanya dianggap sebagai hama, tapi ternyata merupakan pahlawan kecil yang berperan besar dalam dunia riset biomedis dan farmasi modern. Sampai para peneliti bisa mengkaji berbagai proses biologis, mulai dari penyakit hingga pengembangan obat seperti yang dilakukan oleh Unhas Fly Research Group ya, Prof. Semoga perbincangan ini bisa membuka wawasan kita bahwa inovasi dalam ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang dengan menghadirkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dan menjanjikan termasuk dalam proses penemuan obat di masa depan. Kita berharap semoga Unhas Fly Research Group dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang berdampak. Amin. Baik itu di tingkat nasional maupun global. Amin, ya Rabbi. Terima kasih kepada Prof. Firzan Nainu yang sudah menjelaskan dan memperkenalkan kita bahwa lalat buah ini jangan dianggap hama, karena itu bisa berperan dalam menciptakan obat yang bisa bermanfaat bagi manusia. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program-program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.